without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan Ustazah Evi di my YouTube channel. Sebelum kita belajar kali ini, yaitu belajar sudut berpenyiku dan sudut berpelurus, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Oke, sebelum belajar jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya Ustazah, dan juga comment and like, share juga boleh supaya banyak yang belajar juga dengan kita tentang sudut berpenyiku dan sudut berpelurus. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Oke, kita review sebentar tentang pelajaran sudut berpelurus, berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Kita ambil dari video yang kemarin ya, penjelasan dari Ustazah tentang sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Keep watching, thank you. Oke, di hubungan antar sudut ada 3 macam lagi, yaitu sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Perhatikan gambar pertama, sudut berpelurus. Di situ ada garis lurus AB, kemudian dipotong oleh sudut C, garis C maksud saya. Kemudian terbentuk sudut X dan sudut Y. Sudut X ditambah sudut Y harus 180 derajat. Otomatis jika mencari X maka 180 dikurangi Y. Kalau mencari Y berarti 180 kurangi X. Kemudian perhatikan gambar yang di tengah, sudut berpenyiku. Terdapat sudut AOB, itu besarnya 90 derajat. Jadi X ditambah Y harus sama dengan 90 derajat. Jadi jika dicari X berarti 90 kurangi Y. Jika dicari Y berarti 90 kurangi X. Kemudian gambar terakhir sebelah kanan ada garis PQ berpotongan dengan garis RS, sudut bertolak belakang. Jika sudut T1 itu 80, maka sudut T3 juga 80. Otomatis jika sudut T1 80, berarti sudut T2 adalah 180 dikurang 80, yaitu 100. Jadi sudut T2 100, maka sudut T4 adalah 100. Oke, agar lebih jelas, kita langsung ke soal ya. Tentukan besar sudut alfa. Ada garis lurus tadi 180 derajat ya. Kemudian dipotong sehingga didapat 130 derajat dan sudut alfa. Ditanya sudut alfa, cara mengerjakannya adalah 130 derajat ditambah sudut alfa sama dengan 180 derajat. Otomatis sudut alfa sama dengan 180 derajat dikurang 130 derajat. Sehingga alfa sama dengan 50 derajat. Oke, pasti paham kan? Kemudian yang kedua, sudut berpenyiku. Diketahui sudut siku-siku dengan sudut alfa yang ditanya dan sudut 40 derajat yang diketahui. Cara mencarinya, sudut alfa ditambah 40 derajat sama dengan 90 derajat. Alfa sama dengan 90 derajat dikurang 40 derajat. Alfa sama dengan 50 derajat dari 90 derajat dikurangi 40 derajat. Oke, yang ketiga adalah sudut bertolak belakang. Diketahui 2 garis lurus berpotongan, diketahui sudut pertama 80 derajat dan sudut alfa berapa. Kalau bertolak belakang itu sama, jadi alfa sama dengan 80 derajat. Oke, sudah disimak video tentang belajar berpenyiku, berpelurus, dan bertolak belakang yang kemarin. Kita menuju ke contoh soal yang nanti akan masuk di kuis. Ustazah punya sudut siku-siku yaitu sudut BAD ya, dimana dibagi 2 sehingga terdapat sudut 2X dan sudut X.
sudut BAD ini besarnya berapa? 90 derajat, bukan? Jadi ketika X ditambah 2X harus sama dengan 90 derajat. Baik, pada contoh soal, pertanyaannya adalah, soalnya terlihat pada gambar di atas. Berapa besar sudut BAC? Dan berapa besar sudut CAD? Mari kita hitung bersama-sama. Simak dengan baik agar paham ya anak-anak. Baik, kita tadi disuruh untuk mencari BAC dan sudut CAD. Yang pertama kita harus cari adalah berapakah nilai X. Sudut siku-siku BAD terdiri dari dua sudut, yaitu sudut BAC dan sudut CAD. Maka sudut BAD sama dengan sudut BAC ditambah sudut CAD. Sudut BAD tadi 90 derajat, bukan? So, 90 derajat sama dengan X, BAC kan X tadi, ditambah 2X, yang mana CAD adalah 2X. 90 derajat sama dengan X plus 2X. Kemudian turun 90 derajat sama dengan X ditambah 2X sama dengan 3X. Kemudian turun kembali. Kita cari X saja. Caranya 90 derajat dibagi 3. Kenapa sih kok dibagi 3? Nah, supaya X-nya sendirian, 3-nya turun ke bawah. Jadinya 90 derajat dibagi 3. So, jawabannya X sama dengan 90 bagi 3 berapa? 30 derajat. Oke, paham kan? Oke, sekarang saatnya kita mencari sudut yang belum diketahui atau yang ditanyakan. Tadi disuruh cari besar sudut BAC. Kalau kita lihat lagi di gambar, sudut BAC adalah sudut X. Ya bukan? Kita sudah cari sudut X tadi. Jadi, tadi kita sudah cari sudut X. Jadi, BAC sama dengan X. BAC sama dengan 30 derajat. Gampang bukan? Kemudian besar sudut CAD. Besar sudut CAD itu 2X pada gambar tadi. So, besar sudut CAD sama dengan 2 kali X. 2 kali X-nya tadi berapa? 30. Jadi 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. So, CAD sama dengan 60 derajat. Finish. Gitu aja. Gampang kan? Oke, yang pertama kita lakukan seperti pada soal berpenyiku pertama, yaitu mencari nilai X. Sudut POR dan sudut POQ membentuk sudut lurus, sehingga sudut POR ditambah sudut ROQ sama dengan 180 derajat. Kalau kita lihat di gambar tadi, sudut POR itu berapa sih? 4X bukan? Dan sudut ROQ adalah 2X. So, 4X ditambah 2X sama dengan 180 derajat. Kita ke bawahnya, 4X ditambah 2X sama dengan 6X sama dengan 180 derajat. Seperti yang nomor 1 tadi, kita mencari X. So, X sama dengan 180 dibagi 6 sama dengan 30. Pasti ada yang tanya kan, kenapa kok dibagi 6 sih Ustazah? Karena kita hanya cari X yang di atasnya 6X. So, dibagi 6. 6-nya ke bawah. Hasil X sama dengan 180 derajat dibagi 6 sama dengan 30 derajat. Oke, paham kan? Kemudian, kita mencari sudut QOR. Yang ditanyakan tadi adalah sudut QOR. Kayak apa sih cari sudut QOR? Baik, penyelesaiannya adalah sudut QOR sama dengan 2X. Kenapa sih kok 2X Ustazah? Karena di gambar tadi jelas bahwa sudut QOR adalah 2X. Sudut QOR sama dengan 2 dikali X-nya berapa tadi di atas? 30 derajat. Substitusikan itu. Kemudian sudut QOR sama dengan 2 dikali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Oke? Option C, 60 derajat. Terima kasih. Gampang kan? Oke. Kemudian Ustazah punya contoh soal lain tentang sudut berpelurus. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada satu garis lurus PQ dan dipotong oleh garis lurus S. Sehingga terdapat dua sudut 3X dan sudut 5X plus 20. Diketahui sudut
PRS adalah 3X dan sudut QRS adalah 5X plus 20. Tentukan nilai X dan besar sudut QRS. Oke, penyelesaiannya seperti pada contoh-contoh yang lalu, kita mencari nilai apa? Ya, nilai X. Caranya sudut PRS ditambah sudut QRS harus sama dengan 180 derajat karena sudut berpelurus. Sudut PRS tadi berapa? 3X. Sudut QRS tadi berapa? 5X plus 20. So, 3X derajat ditambah 5X plus 20 derajat sama dengan 180 derajat. Kita ke bawah. Jumlahkan dulu yang memiliki variabel sama, yaitu variabel X. Kenapa di situ ada dalam kurungnya? Karena tadi di gambar diketahui dengan dalam kurung. So, bisa kita abaikan, kita jumlahkan yang memiliki variabel sama. Variabel apa yang sama? X. Ya, betul. So, 3X ditambah 5X sama dengan 8X. Ditambah 20-nya turun sama dengan 180 derajat turun. Kemudian 8X lagi turun sama dengan 160. Kenapa sih Ustazah kok 160 tiba-tiba? Kita pakai cara cepat ya. Kenapa sih kok 160? Karena 180 dikurang 20. 20-nya pindah ruas ya. 180 kurangi 20 sama dengan 160. So, X-nya adalah 20. Dari mana sih? Dari 160 dibagi 8 sama dengan 20. Jadi diketahui X sama dengan 20. Pertanyaan yang pertama sudah kita dapat ya jawabannya. Kemudian kita ke pertanyaan kedua. Berapakah besar sudut QRS? Besar sudut QRS sama dengan 5X ditambah 20. Sudut QRS sama dengan 5 kali X-nya tadi sudah diketahui ya, kita cari yaitu 20. Jadi substitusikan 5 kali 20 ditambah 20-nya turun. Sudut QRS sama dengan 5 kalikan dengan 20, hasilnya 100 ditambah 20 turun. Sudut QRS sama dengan 100 ditambah 20 berapa? Jelas, 120. Oke, kita sudah dapat jawabannya. Oke, pembelajaran kali ini sudah selesai. Ustazah hanya mengulang tentang penjelasan berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Kemudian, materi yang selanjutnya Ustazah jelaskan adalah contoh-contoh soal untuk mengerjakan berpelurus dan berpenyiku. Kalian sudah simak tadi. Jadi, kuis yang akan Ustazah kasih ada 5 soal yang berhubungan dengan mencari sudut dan besar sudut dari berpenyiku dan berpelurus. Soalnya hanya 5, masing-masing memiliki 15 menit waktu mengerjakan. Ya, 15 menit waktu mengerjakan. So, tidak usah buru-buru, jangan sampai salah. Ustazah akan nilai jika salah 1, 80 salah 2, 60 salah 3, 40 salah 4, 20 salah semua, 0, dan otomatis kalau betul semua mendapatkan 100. Oke, terima kasih kalian sudah nonton videonya Ustazah. Jangan lupa subscribe, komen, dan like videonya Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar anak-anak.